kan? Kita gosipin, kita bergunjing tentang logika perubahan para bapak ibu yang belum hadir. Waduh. Ya udah, Eti, nggak apa-apa, Eti. Selamat siang Bapak dan Ibu dan rekan-rekan gitu kan. Di sini sudah berkumpul beberapa, senang sekali. Ini hari terakhir untuk sesi belajar bersama logika perubahan. Jadi harapannya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bisa bertanya kepada Mbak Tita dan Mas Nanda sebanyak-banyaknya ya Mbak ya. Siap. Oke, silahkan curhat gitu kan kalau selama ini malam dalam Sabtu nggak apa-apa lah. Oke. Dalam perumusan program masih ada kendala, silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sesi ini akan dimulai sebentar lagi, nanti kurang lebih selesai pukul 4 sore ya. WIB, nanti kalau teman-teman yang ada di Indonesia, kawasan Indonesia Tengah dan Timur, mungkin selisihnya kurang lebih 1 dan 2 jam. Itu saja dari saya, karena saya nggak mau rugi Mbak di sini. Sudah mulai ingin memanfaatkan waktu karena ini hari terakhir, jadi langsung aja saya serahkan ke Mbak Tita dan Mas Nanda. Silakan. Ya, baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini Mbak Heti itu bilangnya silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya, tapi jam 4 gitu ya. Bukannya kalau mau begadang juga boleh ya. Ini kita tutup dulu, habis itu kita lanjut. Sambil di mana, kayak di Blok M apa di mana, di tepi Pantai Losari atau di mana. Baik teman-teman, saya mulai dulu dan kita akan berusaha santai gitu ya, masuk ke zona nyaman karena yang akan kita lakukan hari ini adalah 1 hari terakhir. Kita kurang lebih sudah mendapatkan bayangan tentang apa yang kita pelajari 3 hari kemarin, mulai dari minggu lalu dan 2 hari minggu ini. Mudah-mudahan semua merasakan good feeling gitu ya tentang tambahan pengetahuan, mudah-mudahan amin, yang teman-teman peroleh. Mungkin sedikit keterampilan, mungkin sedikit wawasan tentang kalau lain kali berpikir saya akan menggunakan slide yang saya peroleh ketika menyimak teman itu ketika memberikan usulan tentang sesuatu di acara ini. Mudah-mudahan ya. Jadi, hari ini kita masih punya 1 tantangan lagi dan tantangannya memang naik kelas. Kalau kemarin kita membayangkan bahwa wah kita udah belajar nih, sudah merancang sesuatu. Nah, sekarang kita akan mengexercise the benefit of doubt gitu ya. Meragukan kembali apa yang kita yakini. Jadi itu kadang-kadang susah. Nah, tapi alhamdulillahnya karena kita rame-rame berjamaah, kita bisa pinjam kacamata orang, perspektif orang untuk mengecek apakah apa-apa yang kita yakini itu sebenarnya sudah versi terbaik dari apa yang bisa kita lakukan. Apakah tidak ada cara lebih baik, sesuatu yang perlu dipertanyakan kembali dan lain-lain. Karena itu memang satu paket dalam kerangka penyusunan logika perubahan adalah langkah 5, yaitu menguji logika perubahan. Ntar saya buat sah-sahan, saya berbagi screen ya teman-teman, untuk mengecek bahwa kita sudah sampai langkah 5. Maaf, sebentar. Kok enggak pas ya? Nah, kita sudah ada di langkah 5. Bentar, ini kok enggak full. Kita sudah ada di langkah 5, yaitu menguji kembali logikanya. Kemarin kita sudah sampai ke prinsip-prinsip. Nah, dalam menguji logika perubahan, hari ini kita akan belajar sejumlah teknik. Teknik itu hanya teknik gitu ya, dia hanya tool. Lagi-lagi dia hanya alat bantu bagi kita untuk pada dasarnya tuh kalau sudah selesai mengerjakan draft logika perubahan, kita perlu mempertanyakan kembali. 3 teknik ini akan kita perkenalkan satu persatu, insya Allah waktunya cukup sebagai alat bantu. Mudah-mudahan dia membantu dan tidak perlu dipuja-puja begitu ya, karena yang paling penting bukan teknik tapi bagaimana dia dipakai. Yang paling penting bukan tool tapi apakah orang-orang di balik tool itu berkenan menggunakan tool sesuai dengan kaidahnya apa enggak gitu ya. Nah, mungkin sebelum masuk ada teman-teman yang mau berbagi dulu dari yang kemarin, curhat atau insight baru atau sesuatu yang perlu dikonfirmasi sebelum kita maju ke depan.
Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kita akan punya 3 kasus dari kemarin yang sudah selesai sampai ke tahap 4 ya. Kita kehilangan Mbak Desi kemarin, tapi nggak apa-apa ya Mbak Desi ya, ikhlas ya. Kasusnya jadi ditinggal begitu. Iya, Jadi nggak kita apa-apa. masih punya 3 kasus untuk belajar bersama. Nah, untuk keperluan menguji logika ini, kita akan mengundang Mas Nanda untuk mengawalinya. Dan mengawalinya dengan apa itu? Mas Nanda akan membawakannya sebentar lagi. Silakan Mas Nanda, aku bantuin sorot ya. Asrot. Oke, sebentar. Aku sedang mencoba membuka kelompok B. Bentar, ya. Nah, jadi untuk menarasi, jadi sebenarnya gini, kunci dari proses interogasi itu kan adalah satu, kita meminta masukan dari orang lain. Sorry, sebentar. Sorry, ada motor mau lewat berisik. Oke, kita mengundang orang lain. Teknik pertama adalah mengundang orang lain untuk memberikan masukan kepada logika yang sudah kita susun. Itu langkah pertama. Nah, si orang lain ini kan harapannya adalah orang yang berjarak nih. Artinya mungkin ahli kita undang buat datang, atau teman kita dari satu organisasi yang tidak terlibat di proses pengembangan dan memberikan telaah terhadap draft logika perubahan kita. Nah, karena mereka tidak terlibat, maka kita perlu menceritakan kepada mereka atau menarasikan si logika perubahan ini. Nah, jadi makanya kita akan bicara masalah bagaimana caranya melakukan menarasikannya dulu, menceritakannya dulu, atau lebih jauh lagi menarasikan ini terkait dengan bagaimana kita juga menuliskannya nanti di dokumen desain program misalnya. Karena itu adalah cara kita untuk menceritakan si logika program yang kita akan lakukan. Nah, kalau lihat di slide, menarasikan logika perubahan itu pertama kali kita mulai dengan mendeskripsikan konteksnya. Konteks itu berhubungan dengan exercise tahap 0 yang kemarin, yang teman-teman hari pertama kemarin tanggal 8 yang mendiskusikan kenapa sih program ini penting. Emang mau ngapain sih program ini? Mau berkontribusi pada apa yang lebih luas sih program ini sebetulnya. Contoh kasus yang Bu Desi misalnya, yang di Arsitektur 86, ya demi apa kita buat program? Ya konteksnya ternyata banyak TK yang belum punya kelas ramah anak dan seterusnya. Jadi kita pengen ada lingkungan yang mendukung yang ramah kepada anak sehingga tumbuh kembangnya terfasilitasi dengan baik, misalnya begitu. Terus setelah kita menceritakan konteks, kita akan cerita capaian akhir program. Nah, dengan konteks begitu, program ini sepertinya bisa berkontribusi dengan cara menciptakan adanya kelas yang ramah anak, gitu. Kita juga bisa mengaruhi konteksnya dengan cara melatih guru supaya mereka lebih menjalankan ramah anak. Nah, sehingga kalau dua hal ini terjadi, sepertinya kita bisa berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Nah, itu poin ketiga tuh, kalau yang di gambar, yang di slide, yang poin ketiga. Nah, terus habis menceritakan itu kita ngomong lagi. Nah, untuk bagaimana cara kita bisa mencapai capaian akhir program. Nah, kita menceritakan jalur perubahan. Nah, kita ceritakan dari bawah ke atas. Jadi mulai dari kami akan melakukan kajian terkait kelas ramah anak, kajian biaya dan seterusnya. Terus datang ke sekolah, assess, sampai membantu membangun ruangan kelas yang ramah anak dan seterusnya. Terus diceritakan sampai ke atas. Terus dari bawah naik lagi ke atas. Nah, itu yang poin nomor 4. Nah, yang terakhir, kita mau program ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip gitu. Prinsipnya pertama,
anak adalah kita mau program ini melibatkan masyarakat, gitu. Unsur keterlibatan masyarakatnya itu harus dijunjung tinggi misalnya. Nah, kemudian ada prinsip lain yang teman-teman kemarin bahas, mengutamakan guru-guru yang lebih siap dengan sekolah ramah anak misalnya. Jadi itu prinsip kenapa di tahapan sesi kemarin kita mulai mengartikulasikan prinsip. Nah, sehingga orang yang nggak terlibat di program juga di program itu atau yang di penyusunan logika perubahan juga dapat poin bahwa selain itu logika programnya, program ini juga akan pelaksanaannya fokus pada beberapa prinsip kunci. Wait, saya konfirmasi dulu. Suaraku terdengar jelas nggak sih, Mbak? Oke ya. Jelas kok. Nah, itu contohnya itu kayak tahapan-tahapan. Jadi misalnya Mbak Tita boleh ke slide parkiran mobil, Mbak Tita. Sebentar ya, ini kok nge-freeze. Iya, jadimu nggak gerak. Iya, bentar, nggak mau. Nah, contoh kasus gini. Jadi kalau saya mau menarasikan program, anggaplah ini sebuah program, saya akan berangkat dari tujuan besar dulu atau konteks. Tujuan besar itu adalah konteks kan. Kenapa sih kita perlu melakukan program ini? Demi apa kita melakukan program ini? Saya akan bilang begini. Jadi seiring perkembangan waktu di seiring waktu di tahun 2002 ini pendapatan para pemilik parkiran mobil itu menurun karena banyak pelanggan yang tidak mau lagi parkir di parkiran kita, dan itu berdampak kepada cash flow parkiran motor sehingga karyawan juga banyak yang di PHK. Nah, setelah kita melakukan analisis kondisi, ternyata alasannya para pelanggan itu pindah karena banyak pencurian. Untuk itu, kita ingin melakukan intervensi agar bisa menurunkan tingkat pencurian. Nah, berarti masuk ke capaian akhir program, yang mana kalau tingkat pencuriannya menurun, bisa berkontribusi pada pendapatan parkiran motor naik lagi ke atas. Jadi broader goal, tujuan besar, capaian akhir program, naik lagi dia ke tujuan lebih besar. Oke, jadi tapi naiknya lagi itu untuk menegaskan bahwa ini bentuk kontribusi kami. Itu narasi heading pembukanya. Nah, terus bagaimana cara kita bisa menurunkan tingkat pencurian? Bagaimana cara kita bisa mencapai capaian akhir program? Nah, kita akan melakukan intervensi yaitu pemasangan CCTV. Nah, yang mana CCTV itu, nah baru kita bahas jalurnya nih, kita sebut sebagai jalur pencegahan, jalur tangkap tangan, naik itu dia ke atas. Nah, yang mana CCTV itu pertama bisa berfungsi sebagai cara untuk mencegah pencurian. Kan? Dengan CCTV dipasang, pencuri itu akan sadar ada CCTV-nya. Terus kalau dia sadar, dia nimbang-nimbang, sehingga pencuri memilih pergi ke tempat lain. Kalau dia pergi, maka lebih sedikit pencuri di parkiran. Oke, satu jalur selesai. Terus baru kita narasikan lagi jalur kedua. Nah, CCTV juga bisa berfungsi sebagai cara untuk menangkap pencurinya sebagai alat bukti. Karena kalau pencurinya tertangkap oleh kamera dan pemilik kendaraan melapor ke polisi, ada barang bukti sehingga polisi bisa menangkap si pencuri tersebut. Nah, CCTV juga berfungsi sebagai cara untuk mendorong pengguna menambah pengamanan ekstra. Karena dengan dia tahu ada CCTV, dia sadar bahwa tempat ini banyak pencuri, maka saya tambah nih kuncinya. Dan CCTV juga bisa mendorong pengawasan yang bersifat alamiah, karena semakin ramai orang, semakin mikir malingnya buat mencuri. Yang kesemuanya itu berkontribusi pada upaya menurunkan tingkat pencurian. Selesai sampai situ.
Nah, program ini akan kita lakukan dengan menimbang prinsip pertama, efisiensi. Karena ini adalah usaha, kami mau biaya yang dikeluarkan untuk program ini rendah sekali dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kedua, kita mau program ini dilakukan dengan prinsip sosial, dukungan sosial. Kenapa? Karena kita mau kalau misalnya program ini dijalankan, lebih banyak orang di sekitar kita bisa bermanfaat. Jadi karena ramai orang bisa dapat jualan juga, bisa gitu. Itu aku ngalang ya gitu. Nah, jadi kira-kira itu cara menjelaskan prinsipnya. Nah, demikian program kami. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah penjelasanku cukup jelas? Jadi kalau boleh dari atas, tujuan besar, turun ke capaian akhir program, kita mau mencapai ini, yang ini bisa berkontribusi pada tujuan besar. Jadi atas, bawah, atas, ya. Kemudian langsung ke paling bawah, ke bagian kegiatan. Nah, ceritakan jalurnya ke atas. Bagaimana kegiatan bisa berkontribusi ke tujuan akhir program. Dan itu karena ini narasi bisa disampaikan secara verbal dan juga bisa disampaikan secara tertulis. Jadi kalau teman-teman bingung kalau logika perubahan udah jadi, terus gimana menuliskannya di dokumen proposal? Nah, kira-kira sama. Program ini pengen mengatasi masalah yang besar, konteks, dan kita mau mencapai apa di kurun 2 tahun program, yang kami yakini kalau itu tercapai bisa berkontribusi pada konteks atau tujuan besar. Nah, untuk mencapai tujuan akhir program, capaian akhir program, kami akan melakukan 1, 2, 3, 4, 5 CCTV-nya. Nah, baru kita ceritakan logikanya, bagaimana kegiatan itu bisa bergulir ya sehingga capaian akhir program bisa tercapai. Nah, itu yang disebut dengan menarasikan logika perubahan. Pertanyaan dulu. Atau ada yang mau mencoba menarasikan parkiran motor? Jadi misalnya gini, kalau kita menggunakan contoh kasus kelompok B, berarti kita akan menceritakan, menarasikan program kita akan mempresentasikan program kita dengan berangkat dari konteks ya. Kenapa program ini perlu ada? Nah, kalau yang di kartu hijau ini kan teman-teman sudah mengemas konteks menjadi tujuan lebih luas, ya kan? Nah, teman-teman kemarin sebelum ini terjadi kan teman-teman mendiskusikan dulu, emang ada masalah apa dengan siswa SMK? Emang ada masalah apa dengan keterserapannya? Emang ada masalah apa dengan kesejahteraan di Kudus? Kan gitu. Jadi kalau menarasikan, aku akan mulai dari Kudus, kondisi ekonominya begini, ya kan? Dan salah satu upaya yang bisa dilakukan supaya kesejahteraannya Kudus lebih baik, ia memastikan angkatan kerjanya terserap di lapangan kerja. Nah, hanya saja siswa SMK itu dipandang sebagai sekolah pilihan terakhir, gitu. Pun juga mereka bisa lulus dari SMK, sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya. Kenapa? Setelah diidentifikasi ternyata salah satu penyebab siswa SMK tidak terserap itu karena keterampilan bahasa Inggrisnya tidak memenuhi kebutuhan industri. Untuk itu, program ini didesain untuk berkontribusi pada upaya meningkatkan kualitas bahasa Inggris siswa SMK yang kalau ini meningkat itu bisa berkontribusi pada angka keterserapan alumni SMK di lapangan bekerja sesuai dengan jurusannya. Selesai sampai situ. Nah, program akan mengupayakan ini dengan cara turun dia ke bawah. Oke. Nah, ini satu jalur. Ini kita sebut sebagai satu strategi atau satu jalur. Kalau dalam konteksnya teman-teman kelompok B ini ada jalur guru. Jadi aku akan bilang, kita akan capai dengan 3 cara. Pertama, meningkatkan pelatihan skill bahasa Inggris guru sendiri. Ya, jadi kita akan melatih guru-guru supaya skill bahasa Inggrisnya meningkat, yang pada akhirnya
kita uji, misalnya TOEFL-nya memenuhi level sekian misalnya. Oke. Itu satu jalur. Jadi kami akan melakukan pelatihan skill guru untuk meningkatkan skill guru itu sendiri. Nah, jalur kedua, kami juga akan memfasilitasi guru untuk mengidentifikasi tantangan belajar siswa dalam belajar bahasa Inggris. Termasuk mengidentifikasi skill bahasa Inggris semacam apa sih yang dibutuhkan oleh dunia industri. Oke, nah ini ngomongin 2 kegiatan kunci. Harapannya dengan melakukan kegiatan ini, guru akan paham apa sih tantangan belajar siswa dan apa sih kebutuhan dunia industri terkait keterampilan bahasa Inggris. Sehingga, nah karena dia paham, sehingga guru bisa melakukan penyusunan modul pembelajaran yang baru, yang lebih menarik, ya kan? Karena ada modul, kita harapkan guru menerapkan si modul ini. Karena modul ini diterapkan, kita berharap skill bahasa Inggris siswa SMK juga meningkat, nilainya naik. Oke. Itu jalur kedua. Nah, jalur ketiga, tadi kita kuatkan kapasitas gurunya, kita kuatkan cara mengajar gurunya dengan membuat panduan. Yang ketiga, kita akan melakukan penguatan siswanya sendiri. Ya kan? Kami akan memfasilitasi guru siswa untuk berkunjung ke industri dan juga mendapatkan berbagai pengalaman dengan para alumni. Yang pada ujungnya harapannya itu bisa memotivasi siswa untuk meningkatkan keterampilan bahasa Inggris. Nah, kalau dia termotivasi, harapannya siswa juga skor bahasa Inggris juga meningkat. Nah, program ini akan kami lakukan dengan menimbang 3 prinsip kunci. 1, kolaborasi erat dengan industri. 2, mengutamakan pemberdayaan guru usia yang tergolong muda, atau kemarin diralat mengutamakan guru yang lebih siap dengan teknologi, misalnya, dan mengutamakan pendekatan pendidikan dewasa, di mana dalam program ini dilakukan, kita tidak akan bilang ini baik buruk, tapi semua silakan dicoba untuk meningkatkan keterampilan mereka. Selesai. Nah, itu contoh menarasikan logika perubahan. Ada komentar dulu terkait, atau Mbak Desi sebagai orang yang baru hadir hari ini, apakah narasi yang aku sampaikan untuk program kelompok B bisa menggambarkan secara umum gitu kira-kira program ini mau apa? Gimana ya? Cukup jelas sih Mas Nanda ininya uraiannya. Cuma mungkin kalau mencoba menarasikan mesti mikir dulu. Maaf, boleh di Zoom nggak, Mas Nanda? Boleh. Atau setidaknya apakah cukup jelas dulu sih sebenarnya? Mau di Zoom yang cukup mana? Jelas sih, jelas. Runutannya enak, enak buat diikutin karena kan terutama yang tadi penetapan tujuan yang lebih besarnya itu kebaca gitu loh, maunya seperti apa, dan runutan cukup runut gitu untuk bisa diikutin gitu. Jadi kalau Bu Desi memposisikan diri sebagai orang baru yang diundang ke sebuah sesi meminta pendapat, apakah cara menarasikan tadi cukup bagi Bu Desi untuk ngerti, oh ini program maunya ini gitu? Ya, kalau dijelaskan per itunya sih memang cukup paham ya, maksudnya bisa gitu. Hanya kan kadang-kadang kita hanya punya waktu misalkan sedikit untuk bisa mendengarkan maunya apa, tapi dalam satu kalimat yang langsung menuju kepada gitu kan. Jadi itu yang kadang-kadang juga memang kita perlu meraba-raba, kepanjangan juga nggak grab attention gitu kan, nggak menarik perhatiannya gitu. Tapi pendek juga harus cukup langsung pada tujuan gitu kan. Betul. Itu memang agak ya butuh ini sih perenungan dulu gitu. Nah, dalam narasi itu memang ada melibatkan 2 hal kan. 1, struktur, 2, kemampuan komunikasi, ya kan. Kalau aku juga bukan seorang yang pandai berdeklamasi gitu sebetulnya, tapi struktur membantu. Jadi poinnya dalam menarasikan logika perubahan itu strukturnya dulu yang kita kuasai kan.
berangkat dari konteks gitu, terus ceritakan capaian akhir program, dan justifikasi bagaimana capaian akhir program bisa berkontribusi ke konteksnya atau kemudian lebih luasnya. Itu dulu yang sebagai pembuka. Nah, baru kita menceritakan dari bawah ke atas satu persatu. Kami sebut ini sebagai jalur perubahan. Nah, ini satu jalur perubahan walaupun ada 2 anak panah, gabungin dia. Nah, terus satu jalur perubahan lagi. Jadi ada 3 jalur nih logika program SMK. Gitu kira-kira. Nah, baru kemudian keterampilan komunikasi kan, artinya latihan atau minta orang yang lebih jago menarasikan. Tapi at least kita sebagai penggagas program idealnya bisa menceritakan runtut logikanya walaupun mungkin dari sisi kemampuan komunikasi nggak wah-wah banget gitu. Minimal strukturnya runtut sehingga orang baru bisa dengan mudah mengikuti. Oke, tim B, bagaimana tim B rasakan dengan struktur ini kira-kira? Halo Mas. Halo. Ya, secara tim B yang ngebuat sih kalau aku sih rasanya oke-oke aja ya. Maksudnya tidak ada keberatan, jadi rasanya smooth aja. Cuman aku mau tanya, kalau tadi dari narasi itu berarti kegiatan landasan itu akan disebutkan di bagian mana ya? Tergantung seberapa kompleks. Kadang-kadang dalam narasi aku menyebutkan landasan dan pengaruh bersamaan. Jadi misalnya aku contoh kasus kayak gini ya. Kayak ya, kami akan melakukan apa? 1, kami akan mulai dari melakukan pemetaan skill guru. Ya, itu landasan kan? Nah, yang mana pemetaan skill guru ini akan menjadi modalitas bagi program untuk mendesain pendekatan pelatihan skill guru. Jadi satu paket dia sebenarnya. Jadi ngomongin pemetaan skill sekaligus memberikan pelatihan sebetulnya. Jadi kadang-kadang digabungkan di sini. Okay. Tapi kalau bahasa tulis beda lagi kan. Kalau di bahasa tulis kita bisa bikin 2 kalimat. Ya. Dimulai dengan melakukan identifikasi skill guru, titik. Baru kalimat berikutnya adalah melakukan pelatihan skill guru. Skill bahasa Inggris guru. Itu. Jadi satu paket ya. Nah, tapi kadang-kadang Ratri tidak semua kegiatan landasan itu juga langsung berkontribusi ke kegiatan pengaruh kan. Misalnya melakukan assessment program secara umum gitu, tidak spesifik untuk mendesain kegiatan ini kan kebetulan semua fondasinya ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk membangun kegiatan pengaruh secara langsung kan. Nah, kadang-kadang ada yang tidak, jadi mungkin cukup dibahas umum saja, nah baru bergerak ke kegiatan pengaruh. Tapi itu diucapkan bersamaan dengan kita ngomong kita akan melakukan apa. Baru bahas dia ke atas satu persatu. Oke. Kemudian kalau untuk penjabaran prinsip program itu kan sebenarnya kayak dia tidak punya pengaruh langsung ya. Jadi maksudnya kayak dia tuh sebenarnya benar nggak sih kalau misalnya dia bisa aja disebutin di bagian awal tapi dia juga bisa disebutin di bagian terakhir gitu. Ya bisa saja. Tapi kayaknya lebih tepat di akhir. Karena posisinya orang tahu dulu objeknya, tahu dulu desainnya. Jadi misalnya itu biasa terjadi di program-program yang memang mengusung value cukup kental. Misalnya program-program untuk program gender misalnya. Ya kan? Nah, itu memang mereka mengharapkan mengartikulasikan secara tegas kan. Atau program yang yang inklusi misalnya, program-program inklusi. Itu biasanya dia minta menegaskan itu. Dan itu mungkin ditaruh di akhir sebagai kayak penegasan gitu. Tapi kalau di bahasa tulis, kadang-kadang penulis yang piawai itu memasukkan prinsip ke dalam narasi tulisannya sebagai warna tulisan. Nah, itu satu keterampilan berikutnya lagi yang kita bisa pelajari. Tapi tujuannya kita hari ini belajar menarasikan, setidaknya teman-teman punya modal dulu menceritakan struktur logika perubahan ini untuk sebagai modal untuk minta pendapat dari orang lain di tahap kritis tahap 1.
Nanti kita akan bahas setelah ini. Tuh. Oke, thank you. Oke. Nah, kita akan kita akan latihan hari ini melakukan telaah kritis dengan yang pertama, teknik pertama, yaitu libatkan reviewer independen. Independen dalam arti orang lain yang tidak terlibat langsung dalam pengembangan desain. Oke, jadi tekniknya kira-kira presenter atau pemilik program itu menarasikan logika perubahannya dengan utuh dan secara verbal kayak tadi. Jadi misalnya kelompok SMK, kita undang teman-teman semua ini. Nah, presenter tim kelompok SMK, kelompok B present, ceritakan narasi logika perubahannya. Terus reviewer artinya orang lain selain tim program tanpa bicara pada presenter itu memberikan ulasan. Jelas nggak programnya? Logis nggak programnya? Apa yang sudah bagus dan apa yang perlu diperbaiki, tapi nggak ngobrol. Jadi reviewer kasih ulasan, tapi ulasannya tidak ditujukan kepada presenter. Presenter dengerin aja. Jadi dia cuman jadi patung nih presenternya. Jadi saya jelasin, oke, silakan diulas, saya diem, saya dengerin doang. Nah, tapi yang salah adalah mencatat umpan balik semuanya. Jadi kalau kita ngobrol, poinnya dalam teknik ini adalah kalau sifatnya dua arah ngobrolnya, itu pasti akan kemana-mana ngobrolnya. Padahal kita pengen dapet tanggapan cepat dari dia. Satu, jelas nggak nih? Logis nggak nih? Apa yang udah bagus? Atau ada nggak yang perlu diperbaiki? Jadi belajar untuk tidak karena cenderung nih kalau kita yang buat kita pasti akan defend kan. Enggak maksudnya gini gitu kan. Atau akhirnya kita tektokan ngobrol bolak-balik, tapi akhirnya ngomongnya kemana-mana. Nah, teknik critical design ini atau telaah kritis ini memaksa kita sebagai presenter atau pemilik program untuk ceritakan saja. Oke, silakan beropini dan saya dengarkan dan saya catat. Stop. Nah, berdasarkan itu baru aku akan melakukan perbaikan si desain programnya. Nah, itu kira-kira kunci dari teknik ini. Ada pertanyaan sebelum kita coba? Boleh nanya nggak, Mas Nanda? Boleh dong. Iya. Ini saya nggak tahu ya apakah ini tepat ditanyakan atau maksudnya tepat. Kalau kita program yang pernah kita lakukan itu kan bisa jadi misalkan sebelumnya tidak menggunakan alat berpikir ini ya gitu ya, tidak menggunakan metode ini gitu. Tapi artinya pada saat kita menentukan suatu tujuan program, bisa kita udah menetapkan tujuannya dulu atau misalkan seperti yang waktu awal pembicaraan di hari pertama itu yang satu hari istilahnya kita lakukan kegiatan apapun tujuannya pasti baik gitu misalkan. Nah kalau misalkan sekarang walaupun dengan berjalannya waktu otomatis kan kita membentuk apa yang kita lakukan akhirnya membentuk juga kita punya tujuan kemana gitu. Tapi lalu kalau tadi kan ini kan cara berpikirnya kalau lihat dari skema yang sekarang nih, diagramnya sekarang kan tujuan dulu, broader goal-nya dulu ditetapkan, terus dia turun ke bawah, nanti naik lagi ke atas, turun lagi ke kegiatan tahapan kegiatan tadi itu. Tapi lalu kalau misalkan ternyata di review bahwa broader goal-nya itu tidak entah tidak spesifik atau terlalu itu mungkin nggak terjadi kayak begitu, atau kita harus mereview juga termasuk di tujuan programnya. Sangat mungkin. Bisa nggak gitu? Sangat mungkin, Bu. Jadi itu sebab di teknik pertama ini, misalnya gini, saya membuat desain untuk arsitek 86 nih misalnya kan. Kemudian kita mengundang para pendahulu gitu, misalnya orang-orang yang dulu menginisiasi inisiatifnya arsitektur 86 misalnya. Itu kan. Kemudian ya teknik pertama ini ya memang saya ceritakan aja nih ke Bu Desi, ini desainnya sekarang begini gitu kan. Terus udah saya diam, terus Bu Desi memberikan komentar, wah nih tujuannya enggak ini. Itu dilakukan dulu saja gitu. Tapi tidak hendak diriku mengcounter semua review itu. Jadi memang sangat mungkin si reviewer itu juga bahkan membicarakan
kok tujuan lebih luasnya nggak nyambung ya kayaknya. Ya. Capaian akhir program ini nggak bakal sampai nih. Misalnya tujuan capaian akhir programnya menaikkan nilai TOEFL, tapi isu konteksnya adalah angka pengangguran. Jauh banget, itu sangat mungkin. Nah, tapi itu opini orang di luar penggagas program. Tugas kita sebagai penggagas adalah mendengarkan dulu dan mari berpikir ulang. Oh, jangan-jangan nggak nyampe ya? Ya kalau jangan-jangan nggak nyampe, apa tugas kita? Ya riset lagi atau mencari kajian lagi kan, mencari informasi tambahan untuk mempertajam si desain program. Nah itu emang teknik pertama adalah minta review dari orang yang independen gitu. Jadi sangat mungkin Bu Desi. Oke. Terima kasih. Oke, sekarang saya mewakili kelompok B deh. Kita coba sama-sama aja deh. Kelompok B, saya pura-pura jadi presenter kelompok B deh kalau gitu. Dan kelompok B bertugas mencatat apa tanggapan dari teman-teman yang lain. Jadi kalau teman-teman lain bisa masuk ke mural kelompok B, bolehkah? Mari kita latihan. Teman-teman lain silakan masuk ke mural kelompok B. Oke, silakan teman-teman memberikan komentar terhadap logika perubahan kelompok B ini dengan 3 pertanyaan ini sebagai pemandu. Bagaimana programnya? Apakah jelas? Apakah logis? Atau apa yang sudah bagus? Atau apa yang perlu diperbaiki? Silakan buka mic. Kita coba pendekatan kayak di sekolah. Minimal 1 orang dari kelompok C dan 1 orang dari kelompok D memberikan tanggapan. Minimal 1. Main tunjuk. Oke, waktunya habis. Yuk, kelompok C. Siapa yang mau memberikan komentar terhadap kelompok B? Dan kelompok B silakan mencatat apa yang dikomentari. C. Kelompok C. Apakah logikanya ini jelas? Apakah logis? Atau sulapan? Atau apa yang sudah baik? Atau apa yang belum baik? Mungkin yang gampang yang sudah baik, kalau bingung itu. Apa yang sudah jelas dari sini? Mungkin bagus semua jadi bingung kan? C, siapa? C yang ada siapa? C di sini. C itu ada Pak Salman. Pak Salman. Mas Dede. Ada Pak Bung Sirli, Mbak Retna, Pak Timothy, Pak Dede. Belum ada semua ya? Belum, coy. Mbak Retna, ada Mbak Retna di sini. Mbak Retna. Halo, aku mau komentarin. Oh. Sorry, kamera aku nggak kelihatan. Terus aku tuh komentarin, bentar. Di sini kan ada kegiatan pengaruhnya adalah penguatan kapasitas kepada penerima beasiswa ya. Terus di sini ada penerima beasiswa sadar akan potensi kontribusi terhadap pembangunan di sekitarnya. Penerimaan Salah kamar. Ini kelompok B loh, kelompok B. Beta. Oh sorry. Bentar. Jadi aku ini dulu. Maaf. Ya udah aku lewat. Sorry. Udah berarti. Oke, kita berarti kalau gitu kelompok D dulu, kelompoknya Pak Harto. Ya. Yang sudah jelas di sini apa? Silakan kelompok D, perwakilan. Baik, Bu Nanda, saya awali sedikit sebelum Mbak Aul dan teman lainnya. Saya hanya mau tanyakan tentang jangka waktu ini. Ini kan kalau kita ini melihat dari muralnya tadi itu seolah-olah kita itu menurut saya jangka waktu yang belum jelas. Tapi kita sudah mengharapkan bahwa guru-guru yang ada di SMA yang kita contohkan di Kudus itu sudah bisa jago berbahasa Inggris ya.
Ya tahu jangka waktu berapa lama untuk mereka itu bisa jago bahasa Inggris untuk untuk dapat mengakses melatih para siswa untuk dapat bekerja. Ya. Kemudian yang keduanya itu adalah dia juga tidak tahu, langsung tiba-tiba muncul modulnya. Artinya ketika mereka tidak tahu sampai sejauh mana kapasitasnya, langsung kita munculkan modul. Bahwa seolah-olah dalam jangka waktu, itu tadi persoalan jangka waktu lagi, langsung bisa menyusun modul. Itu satu sisi ya. Saya masih berharap bahwa di rekan yang lain masih bisa berkembang. Terima kasih dari saya. Ya. Sip, mantap. Saya tidak menanggapi ya Pak, karena teknik ini memang justru minta pendapat yang begitu. Masuk akal. Pertama, oh iya jangka waktunya belum jelas. Dua, kok tiba-tiba muncul modul. Nah, nanti kan tim program jadi refleksi. Oh iya ya, kita kok tiba-tiba. Nah, kira-kira teknik ini adalah begitu sebetulnya. Ya, silakan ada lagi yang mau memberikan reviewnya. Anggap aja ini proses teman-teman Jarum sedang mempertajam desain. Nah, gitu kan. Ada lagi yang mau memberikan komentar? Iya ya, kok tiba-tiba muncul modul ya? Ya, kira-kira gitu. Ada? C, sudah mau kasih komentar, C? Teman C? Ya Mbak Retna tadi itu kan udah nambah belum? Oke, ya sudah, nggak apa-apa. Itu, tapi yang perlu yang penting latihannya adalah teknik tadi. Ya, terus setelah Pak Harto kasih masukan tadi, ya tugasnya tim B untuk ngobrol. Oh iya ya, kita belum bertegas waktunya. Oh, kok tiba-tiba muncul modul? Jangan-jangan perlu ada intervensi tambahan nih. Kok bisa gara-gara guru ini tiba-tiba bisa bikin modul? Nah, misalnya gitu. Nah, itu sifatnya obrolan tim untuk mempertajam program. Nah, sehingga kalau udah dipertajam lagi, direvisi lagi logika programnya, kemudian bisa difinalisasi. Nah, itu teknik pertama tuh lebih ke situ. Meminta respon kejelasan atau logis nggak logisnya, atau apa yang sudah bagus dari sini, atau apa yang bisa diperbaiki, sebagai masukan kepada tim penggagas untuk mikir lagi. Karena kadang-kadang kalau kita yang sibuk bikinnya, kita terlalu dekat pada objek, kurang luas pandangannya kadang-kadang kan gitu ya. Jadi teknik ini menjunjung asas itu. Kita coba satu kali lagi kelompok D, bolehkah kelompok D mulai dari menjelaskan logika programnya, terus teman-teman kelompok B dan kelompok C memberikan review. Kan Pak Harto lagi mau bikin perencanaan akhir tahun kan buat 2021, mari kita bantu sama-sama. Boleh Pak Harto menjelaskan narasi programnya dalam 2 menit, mulai dari atas, dari bawah ke atas, dalam waktu 2 menit. Nah, kemudian teman-teman kelompok C dan B memberikan reviewnya. Nanti teman-teman kelompok D silakan mencatat. Boleh Pak Harto? Mbak Aul yang kemarin lebih bisa Aul siap-siap direktur Pak Harto berarti. Ya. Wah, Aul bisa double job ini. Operator pula. Heti, awas Heti dibajak. Siap-siap dibajak sama Yayasan Kalah. Oke lah. Boleh Aul silakan. Siap. Lagi menarasikan logika perubahan. Monggo, 2 menit. Kalau dari programnya program beasiswa Yayasan Haji Kala ini, jadi di mana dengan koordinasi diawali dengan asesmen mahasiswa, lalu dan pemberian bantuannya beasiswa ini berupa apa sih, uang bantuan langsung. Boleh dipotong Ul? Kenapa, Mas? Ikuti struktur tadi, berangkat dari konteksnya, kenapa program ini perlu ada, dan kita mau ngapain. Nah, untuk mencapai ini, kita akan melakukan apa? Kita belajar mulai dari yang konteks. Oh, oke. Berarti, ya, Bu riset ya. Jadi, beasiswa Yayasan Haji Kala ini itu untuk membantu
kaum duafa untuk menyelesaikan khususnya studi strata 1 di kuliahnya gitu, membantu secara ekonomi kayak gitu. Nah, habis itu bantuannya itu berupa bantuan langsung, pemberian finansial kepada penerima beasiswa yang telah lulus dari asesmen gitu. Lalu dari situ juga dipandu. Suaranya tambah pelan nggak sih? Emang iya? Enggak kok. Lalu dipandu dengan monitoring dan review secara berkala kepada para penerima beasiswa dan dilakukan juga penguatan kapasitas berupa training kepemimpinan dan kepedulian sosial. Untuk itu nanti diharapkannya para penerima beasiswa bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat atau lingkungannya, lalu bisa memperbaiki kualitas atau sumber daya mereka, dan yang pada program ini dikhususkan untuk 4 provinsi kerja gitu, dan otomatis diharapkan juga kesejahteraan dari masyarakat dan para penerima beasiswa tersebut, seperti itu. Dan sebagai tindak lanjut lainnya itu bisa berkoordinasi dengan stakeholder lainnya sehingga bisa menginformasikan misalkan para penerima beasiswa ini adalah sebagai bibit unggul, seperti itu. Gitu. Terima kasih. Apa perasaannya Aul menjelaskan narasi? Karena deg-degan jadi begitu. Gitu sih Mas Nanda kalau aku. Oke. Ya, tadi harusnya pembukanya bukan dari bawah, Aul. Pembukanya dari ada apa dengan SDM di program ini sebetulnya. Dari atas ke bawah. Tapi dia sudah oke nih, naik ke atas, sudah sip lah. Oke, teman-teman yang lain ada yang memberikan komentar sejauh mana program ini sudah jelas, apakah logis gitu, apa yang sudah bagus, apa yang masih bisa ditingkatkan. Kita mulai dari kelompok B. Etna. Oh ya, aku yang tertunda tadi ya Mas ya. Ini nggak enak aku, ternyata kelompok dia ada di sebelahku Mas. Oke, aku mau nanya yang tadi aku masih bingung itu terkait ini penguatan kapasitas kepada penerima beasiswa yang kurungnya training kepemimpinan dan kepedulian sosial untuk menerima beasiswa. Nanti hasil langsungnya adalah penerima beasiswa sadar akan potensi kontribusi terhadap pembangunan sekitarnya. Tadi kan dijelasin ini pertanyaan aja termasukkan ini kan kaum duafa ya, mereka dapat beasiswa. Kita bisa bayangin bahwa kaum duafa itu berarti keluarganya benar-benar sangat kesulitan dari ekonomi. Tapi ketika dia lulus kerja, untuk kuliah aja dia sampai dibayarin kan, lulus kuliah dia langsung pengabdian masyarakat. Menurut aku ya itu kayak bayangin mahasiswa itu begitu lulus aja yang maksudnya yang nggak dapat beasiswa aja masih yang keuangannya masih pontang-panting lah ibaratnya fresh graduate, tapi langsung disuruh kayak pengabdian ke masyarakat. Menurut aku itu akan sulit gitu loh bagi si mahasiswanya ini, dan juga kasihan juga. Yang aku sarankan kenapa tidak penguatan kapasitasnya ini kan bisa banyak bidang ya, salah satunya kewirausahaannya. Kenapa tidak saran aku hasil langsungnya setelah lulus mahasiswa bisa untuk yang mendapat beasiswa bisa mendapatkan bisa didorong untuk mandiri untuk berwirausaha itu sih. Lalu juga ini pembangunan terhadap kontribusi terhadap pembangunan di sekitarnya. Sekitarnya tuh sekitar kampus, sekitar rumah, atau memang sudah ada daerah-daerah yang istilahnya dari Yayasan Kala itu udah menentukan nanti mahasiswa yang dapat beasiswa langsung ditempatkan di daerah A, B, C. Itu aja sih Mas menurut aku. Yap. Masuk akal. Jadi dua ya satu tadi kenapa mereka suruh pengabdian masyarakat, kenapa enggak yang menunjang kerja ya, misalnya program kesiapan kerja gitu ya, pelatihannya ya.
Either itu misalnya siap melamar kerja atau siap berwirausaha, misalnya gitu ya. Ya. Yang kedua tadi apa? Udah ada apa lingkungan sekitarnya itu apa? Apakah kampus, rumah, atau sudah ada target-target daerah binaan atau dampingannya? Dan pengabdian masyarakat itu kan gitu ya. bisa juga diselaraskan dengan KKN di mana di universitas juga ya. Ya itu selama dia dalam sekolah soalnya kan. Oke, sip. Ada lagi? Pak Harto nggak boleh jawab. Pak Harto sifatnya menerima masukan. Itu adalah bahan perenungan Pak Harto. Oh iya juga ya gitu. Nah, itu teknik ini begitu kira-kira Pak Harto. Tapi kalau misalnya Bung Nanda. Anggota nggak boleh defend ya Mas Nanda ya, anggota. Presenter tuh tugasnya kelompok B, dia itu sifatnya menerima masukan, bukan mengklarifikasi. Tapi kalau boleh. Nggak boleh merasionalisasi juga Bang Nanda. Merasionalisasi itu maksudnya gimana? Defend gitu loh, menjelaskan. Nggak boleh. Okay. Kalau mengklarifikasi data yang kita anggap bahwa data itu agak melenceng sedikit misalnya. Nggak. Teknik critical design ini kan ngomongin teknik ya, bukan berarti nggak boleh ya. Ini teknik. Teknik ini memaksa kita untuk mendengarkan apapun komentar orang pertama kali, sehingga komentar itu menggugah pemikiran kita. Dan bahwa teman-teman mendefense, itu terserah teman-teman di dalam dan perbaiki desainnya. Kalau ternyata komentar reviewernya itu tidak relevan misalnya, kita anggap itu karena dia nggak baca data gitu. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting Pak Harto atau Bung Rian paham bahwa kalau logika ini dipresentasikan kepada orang baru yang tidak terlibat dalam diskusi-diskusinya, mungkin begini responnya. Sehingga kalau besok mau memfinalkan, tolong dikonsider itu. Misalnya tadi tahun, mungkin harusnya ketika presentasi tahun bilang program ini 3 tahun. Jadi 3 tahun kita akan lihat guru skill bahasa Inggrisnya meningkat. Jadi kan menambah informasi supaya pihak di luar penggagas program utuh gitu, paham logika ini mau kemana. Nah ini tekniknya memang begitu. Nah, bahwa boleh atau tidak mengklarifikasi ya boleh sebetulnya, tapi tidak dalam konteks teknik ini. Susah ya? Iyalah. Jadi ini simulasi Bang Nanda. Ini simulasi ya? Iya kan, simulasi harus tegas. Oke, siap. Oke, walaupun ini simulasi, misalnya begitu tadi, ada kan informasi kita anggap miss di situ misalnya. Betul. Misalnya tadi tentang pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat yang dimasukkan di situ kan, misalnya dari yayasan mengatakan itu dilakukan pada saat 1 tahun menerima beasiswa, mahasiswa menerima beasiswa. Setelah itu kita latih, kemudian pengabdian. Jadi bukan pada akhir tahun. Pada akhir kuliah misalnya. Kemudian daerah, misalnya daerah kita katakan yang kami maksud daerah di situ adalah ada daerah tertentu yang sudah disiapkan oleh yayasan, serta karena banyaknya misalnya pesertanya, maka ditambah dengan daerah-daerah lain yang kita anggap perlu misalnya. Tidak bisa salah pengertian misalnya begitu. Tidak bisa Mas Nanda ya? Iya. Ya makanya berarti 2 informasi Pak Harto itu penting untuk disampaikan ketika mempresentasikan tadi harusnya. Oh iya. Oke. Gitu kira-kira Pak Harto tebakannya. Ketika presentasi, kan, itu ditegaskan gitu. Berarti ya itu memang jebakan kita sebagai penggagas program. Seringkali kita lupa pada informasi spesifik yang itu berguna bagi orang yang nggak terlibat di desain. Ini tujuan teknik ini sebetulnya. Bahwa Pak Soeharto udah punya rasionalnya, ya bagus. Nah, tapi mungkin pas tadi menarasikan logika perubahan itu belum muncul. Sehingga teman yang lain nggak ngerti. Gitu kok kira-kira. Ada lagi kelompok, siapa tadi? Itu kelompok B tadi. Kelompok C. Kelompok B? Kasih review. Bang Nanda, dari saya Bang Nanda. Oke, gimana tuh? Ya, ini kan di kegiatan pengaruh ini kan ada koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Kemudian kan jalur perubahan itu Pemda terinformasi hasil langsung dari program tersebut. Nah, pertanyaannya saya itu informasi yang disampaikan secara langsung ke Pemda itu
apakah ada kontribusi terhadap program itu sendiri, misalnya dalam bentuk database kah, atau mungkin kerjasama dengan Pemda. Artinya dari program ini anak-anak yang terbeasiswa oleh Yayasan Haji Kala ini punya ruang atau kesempatan kerja di lingkungan pemerintah daerah, misalnya seperti itu. Artinya yang saya mau tanyakan seperti itu, apakah punya kontribusi terhadap capaian dari program Yayasan Haji Kala, seperti itu, Bang Nanda. Makasih ya. Nah, ini bonus buat kelompok D. Kira-kira kalau ada orang ngasih pertanyaan begitu, ya kan, teman-teman akan meresponnya seperti apa? Ini bahasanya Bang Rian kemarin ini. Coba ya, Bang Rian mungkin yang komentar kemarin ini. Yang mana Pak Harto? Yang kontribusi ke pemerintah daerah. Kontribusi pemerintah daerah. Kenapa mesti dilakukan itu? Mana sih? Yang koordinasi dengan Pemda itu. Koordinasi dengan Pemda. Oh iya, memang akhirnya menurut saya dari Kala Foundation, teman-teman serian, jadi maksudnya koordinasi dengan Pemda, memang kami dalam program kami tidak bertujuan mengadvokasi, tapi kami lebih pada batasan memberikan informasi atas intervensi yang dilakukan oleh lembaga kami. Dan sebagai konteks, teman-teman, kami ingin menginformasikan fase pertama memang 4 tahun, karena memang teman-teman lihat target kami adalah S1. Nah, namun di tengah-tengah, apabila dari koordinasi kami dengan Pemda, ada semacam komitmen dari Pemda, kami tetap terbuka. Tapi sekali lagi, kami tidak menyasar itu. Lebih kepada informasi. Terima kasih. Saya potong di situ. Dari Kala Foundation. Oke, harusnya tidak ada tanggapan ya. Tapi itu bonus. Oke, kita sudah latihan bagaimana melakukan teknik pertama dalam melakukan proses menguji logika perubahan. Ya, ini kan teknik menguji. Banyak cara menguji, tapi biasanya ada 3 teknik yang paling sering kami lakukan. 1, 2, 3. Jadi 1 sudah selesai. Nah, mari kita melakukan pengujian dengan teknik yang kedua. Mbak Tita, mic-nya saya serahkan ke dirimu. Di mute, Mbak. Baik, terima kasih Mas Nanda. Nah, mungkin di screenshot-nya share screen-nya diganti. Baik teman-teman, mudah-mudahan yang pertama sudah cukup menggugah gitu ya, bahwa oh iya ya, kalau ada gunanya tuh membuka diri terhadap masukan orang gitu. Siapa tahu ini harus tahan panas memang telinganya ya. Maksudnya nggak gitu, jadi nggak boleh nyolotan ya. Kalau didapat masukan jangan ngegas gitu. Kira-kira gitu modalnya. Nah, kalau Anda kira-kira takut ngegas gitu, ada teknik kedua nih. Gitu. Kalau keder gitu sama teknik pertama kan itu butuh memang telaah kritis tuh dari orang luar gitu ya. Nah, ini ada teknik kedua yang bisa manjur juga. Apakah kelihatan teman-teman? Belum. Sebentar. Kok nggak nyantol? Sebentar. Sudah? Udah, Mbak. Nah, sebenarnya analisis faktor penghambat, kadang-kadang orang bilang resiko, nanti kita bicarakan soal diksi ini atau soal semantik ini, soal istilah kalau teman-teman merasa istilahnya kurang teman-teman kurang dapat gitu. Nah, intinya itu teknik ini adalah mengkritisi kembali logika kita sendiri, artinya ini bisa dilakukan sendiri gitu ya, dan kemudian bertanya dengan pertanyaan kunci, what could go wrong gitu. Apa sih yang kira-kira bisa membuat ini tidak terjadi? Dan yang dimaksud dengan ini itu adalah kegiatannya nggak jalan, perubahannya tidak terjadi, atau di antaranya, atau misalnya prinsipnya tidak bisa dijalankan, apapun. Jadi dimanapun di layar bagan Anda, itu ada hal-hal yang tidak terjadi sesuai dengan harapan sebelumnya. Mungkin kalau kita saya balik ke parkiran motor yang parkiran mobil itu, atau parkiran mobil yang parkiran motor itu, mohon maaf untuk typo-nya. Kira-kira kalau kita lihat
logika perubahan parkiran motor atau mobil ini, kira-kira apa sih yang bisa tidak terjadi, di mana kira-kira tanda panah itu kemudian gagal gitu, membawa akibat yang Anda bayangkan. Apa kira-kira? Mungkin bisa open mic gitu, menyebut, atau Anda bisa ke chat room juga. Apa yang kira-kira bisa menghambat bergulirnya perubahan seperti yang kita bayangkan di logika perubahan parkiran motor atau mobil? CCTV-nya error, Mbak. CCTV error gitu ya. Apalagi? Jadi kalau Anda mau beli, itu kemarin kan para salesnya kan udah keren-keren gitu kan, jualan. Tapi kan mungkin stafnya Anda kritis nih, Pak, kayaknya nggak bener nih Pak, ini CCTV-nya gampang rusak gitu misalnya. Error adalah kemungkinan penghambat. Dan CCTV error itu akan mengganggu jalur yang mana? Kalau CCTV error, kira-kira masalah akan terjadi untuk logika pada jalur yang mana? Mungkin tangkap bisa di-share screen, Mbak. Kenapa? Ya tangkap tangan yang gimana tadi yang bisa di-share screen, Mbak Tita. Ya. Ini sudah besar. Pak Herce nggak ada ya tampilannya? Cegah dan tangkap tangannya, Mbak. Oh, ada tangkap tangannya kan? Ada. Ya. Jadi kalau misalnya CCTV-nya rusak, berarti logika tangkap tangan, jalur tangkap tangan tidak bisa berjalan kan? Anda tidak punya rekaman gitu kan? Berarti Anda kalau ada pencurian, jalur perubahan yang mengandalkan tangkap tangan nih, ada rekaman itu nggak jalan. Apalagi nih, ada lagi nggak yang mungkin bisa menghambat mulusnya jalur perubahan Anda? Anda punya 4 jalur kan, ini teorinya. Jalur pencegahan juga kena tuh, Mbak kita. Pencegahan yang mana ya? Kan kalau pencegahan tuh kan pencurinya yang penting merasa ada CCTV kan, nggak tahu jalan apa nggak CCTV-nya kan? Oke. Ya kan? Jadi apalagi kira-kira? Apa yang mungkin diambilin? CCTV-nya yang dicuri. Oke, ini Mbak Desi ini memang selalu berpikir dari akarnya gitu ya. Saya ambil aja CCTV-nya itu. Jadi kalau CCTV-nya itu ternyata dicuri gitu kan, terlalu gampang untuk disabotase. Jadi CCTV-nya harus dipasangi CCTV gitu kan kira-kira. Iya. Oke, apa lagi? Kalau misalnya Mbak pengamanan 24 jam sudah ada tidak pengerti situ? Oh, jadi maksudnya nggak ada gunanya gitu? Nggak ada gunanya itu CCTV. Oke, iya. Wah, itu nanti pengujian ketiga Pak Soeharto sangat visioner. Yang ini nih dulu nih. Kira-kira kalau kita mau pakai CCTV untuk menurunkan tingkat pencurian, menurut teori ada 4 jalur nih. Apa yang bikin jalur-jalur kita ini nggak jalan? 1 tadi rusak, barangnya dicuri. Kalau dicuri nggak ada yang bisa dilihat pencuri, nggak ada yang menakut-nakuti mereka. Kemudian pengunjung juga bilang, lu katanya ada CCTV, nggak ada, ini berarti nggak aman ini. Atau yang jalur pencegahan ekstra juga pengunjung, wah nggak ada CCTV-nya berarti aman ini, nggak usah diapa-apain. Mereka jadi teledor gitu kan. Apalagi nih, siapa saja sih yang terlibat? Kalau kita bicara aktor, kemarin kita bicara tentang analisis aktor. Aktor siapa saja nih yang muncul di logika perubahan CCTV atau parkiran? Adanya kompetitor mungkin, Mbak? Kenapa? Kompetitor. Kompetitor kenapa? Ada misalkan tempat parkiran yang lebih aman daripada, atau CCTV-nya lebih aman. Oh iya, itu eksternal ya itu ya. Oh ini lagi-lagi itu nanti pengujian yang ketiga nih nanti. Jadi kita tuh udah solid, CCTV-nya keren gitu kan. Tapi ternyata di luar sana itu ada kompetitor yang lebih keren lagi gitu kan. Nah itu faktor lain. Yang di dalam ini nih sekarang ada lagi? Aku Mbak. Ya monggo. Rekornya kehapus atau nggak ke record? Oke, jadi Anda mengandalkan jalur tangkap tangan, memang pencurian terjadi, ternyata kemudian CCTV itu nggak efektif. Gara-gara misalnya recordnya nggak kerekam, nggak terhapus. Jadi pada dasarnya ini mengandaikan polisi melihat rekaman CCTV itu mengandaikan rekamannya ada. Begitu rekamannya nggak ada, udah nggak bisa.
Oke, kita pakai 3 itu dulu ya. Nah, untuk setiap resiko tadi, itu kan ada masalah tuh di masing-masing. Untuk setiap masalah itu, Anda perlu membayangkan langkah untuk mengantisipasinya. Karena itu kalau kita turun ke slide yang tadi ya, kemudian pengujian ini bicara tentang ketakutan-ketakutan yang ada di kiri nih. Ketakutan-ketakutan itu kemudian kita identifikasi, lalu kita pikirkan mitigasinya. Lalu apa dong yang bisa kita pikirkan sebelumnya supaya hal itu tidak terjadi? Saya tadi CCTV rusak, gimana caranya mencegah supaya CCTV-nya rusak? CCTV-nya nggak rusak, maaf. Kerangkeng. Oke, di kerangkeng itu biar nggak dicuri atau biar nggak rusak ya? Ya. Atau dua-duanya ya? Dua-duanya sih. Oke, misalnya di kerangkeng ya, ini biar nggak diambil orang kan? Ya. Ditutupin gitu biar aman. Kalau biar nggak rusak, maintenance, Mbak. Maintenance. Jadi lalu bilang sama. Jadi kalau kemarin itu salesnya bisa bilang, Pak ini biaya gratis biaya maintenance setahun Pak, gitu kan? Sehingga Pak Nanda tetap mau beli. Kalau tadi yang terakhir tadi apa? Tidak merekam. Itu kira-kira bisa diatasi dengan cara apa? Atau diantisipasi dengan cara apa? Ada backup-an ya. Jadi ada CCTV lain, di titik lain. Itu mungkin juga maintenance ya. Saya bukan pakar CCTV, jadi saya tidak tahu apakah misalnya jangan-jangan tuh rekamannya tuh terhapus tiap 7x24 jam gitu kan. Jadi kalau pencuriannya dilaporkan lebih dari 7 emang kehapus otomatis. Berarti kita misalnya harus pertahankan supaya 30 hari apapun itu ya. Artinya ternyata begitu Anda melakukan analisis itu nggak bisa tuh masang CCTV, beli yang paling murah, taruh, polos gitu kan. Nggak ada pengamannya. Lalu berharap logika ini jalan dengan sendirinya. Saya coba lihat chat dulu, ada apa di chat. Apakah ada... Oke. Baik, kalau gitu. Nah, kita akan cobain sekarang ke kasusnya ya. Sekarang kita yang CCTV udah. Sekarang siapa nih yang mau dibahas pleno nih kasusnya? Kita akan bahas 1 di pleno, kemudian 2 kita akan bahas di kelompok. Karena ini kita akan main kartu ya, jadi teman-teman bisa cobain. C aja, C. Mana? Kelompok C. Oke, C. Oke, Kan baik kita kelompok C ya, bagi satu-satu ya. Oke, saya akan stop share. Kemudian saya ke kelompok C. Dari ini bukan C. Mohon maaf ini saya nggak bisa ngeliatin. Mungkin ada yang bisa bantu share karena Iku boleh. Oke. Soalnya nggak apa panelnya tab-nya nggak kelihatan. Oke. Nah, kelompok C ini sekarang. Mari kita kerjakan sama-sama ya. Dengan logika yang mirip dengan parkiran tadi. Kelompok C itu adalah program untuk meningkatkan performa sekolah. Ini punyanya Mas Dede kemarin. Mas Dedenya belum masuk ya? Masih rapat. Kita bajak aja. Kita bajak gitu ya. Mari kita buat program meningkatkan performa sekolah di 60 sekolah di kabupaten lokasi operasional PT RAPP. Nah, teman-teman bisa lihat di layar ini atau bisa kunjungi di muralnya sendiri gitu. Kalau ini tidak cukup besar, teman-teman bisa kunjungi ke muralnya. Nah, kira-kira misalnya mereka tuh mengandaikan bahwa mereka mau bikin modul itu dilatihkan ke yang namanya fasilitator daerah. Fasilitator daerah ini jadi jago banget nih Ibu Bapak. Mereka kemudian akan jadi pelatih untuk guru dan kepala sekolah. Sehingga guru dan kepala sekolah itu kemudian bisa menjalankan sejumlah perubahan. Yang guru itu akan kemudian bikin RPP yang keren gitu. RPP itu rencana pengajaran, lesson plan gitu yang keren dan menerapkannya sehingga murid-muridnya itu lebih suka belajar, lebih kenal literasi, numerasi, kemudian hasil pembelajarannya di matematika, bahasa dan pelajaran-pelajaran lain menjadi meningkat. Kepala sekolahnya tuh didorong untuk melakukan kepemimpinan sekolah yang partisipatif. Diajarin bikin action plan, RTL,
Kemudian mereka menerapkan RTL-nya, fasilitator daerahnya seperti di gambar itu, mereka mengawal guru dan kepala sekolah supaya bisa jalan. Harapannya dengan guru yang seperti itu, muridnya akan meningkat kemampuannya dan kepala sekolahnya bisa memperbaiki manajemen sekolah. Akhirnya secara keseluruhan performa sekolah meningkat. Itu ceritanya di programnya Mas Dede. Nah, sekarang mari kita obrolkan verbal dulu nih. Kira-kira Mas Nanda nanti bisa bantu pasang kartu. Kira-kira what could go wrong? Gitu ya. Apa ya yang bisa meleset dari rencana indahnya Mas Dede nih? Mumpung orangnya nggak ada gitu ya. Pandemi, Mbak. Pandemi sehingga itu untuk melatih FASDA kan kita nggak bisa kumpul-kumpul, Mbak. Oke. Mungkin kumpul tapi kayak begini nih ya. Ya maksud saya kan ini faktor penghambat aja kan. Jadi mungkin Mas Nanda di pelatihan FASDA-nya atau pelatihan semuanya nih? Mau yang mana nih? Atau semua? Jadi pelatihan kurang efektif karena tidak bisa diselenggarakan luring gitu ya, paling enggak ya. Pelatihan luring tidak bisa dijalankan gitu. Ya, mau langsung kuningnya mungkin ada yang punya ide kira-kira kalau nggak bisa pelatihan luring nih, nggak bisa pandemi, kumpul nggak boleh, lokasi-lokasi itu mensyaratkan SOP yang sangat ketat untuk bisa ngumpulin orang gitu ya. Biasanya perusahaan tuh ketat kan karena mereka meresikokan produksi kalau ada pelanggaran SOP. Kira-kira gimana nih? Kalau kita berpura-pura jadi Mas Dede, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Daring, Mbak. Oke, daring. Gimana caranya supaya daring yang seperti apa, Pak? Daring yang tetap mengedepankan partisipatif dalam artinya memakai platform yang familiar untuk para beneficiary. Oke. Jadi ya kalau nggak bisa luring, daring gitu kan, harus siap. Mungkin nanti ada sesuatu yang menghambat lagi mungkin ya kalau daring. Ini Mas Nanda bikin peluru perak nih, pokoknya oke ya, pokoknya pelatihan daringnya harus oke. Oke, itu salah satu contoh ya, banyak sekali program-program yang terkait sama sekolah oleh banyak perusahaan tuh jadi terhambat gara-gara sekolahnya nggak ada. Gitu. Sekolahnya lagi libur konvensional. Oke, baik, ada lagi nggak teman-teman? Komitmen kepala sekolah sama guru, Mbak Tita. Komitmennya kenapa? Gitu ya. Jadi gini kan, kalau dari logika perubahannya teman-teman ini kan ada semacam kepala sekolah menyusun RTL. Nah, biasanya itu kan banyak sekali misalnya kepala sekolah yang beralasan karena ada tugas dari dinas atau ikut pertemuan sehingga tidak bisa memfollow up PR yang harus dikerjakan oleh guru-guru seperti itu, Mbak. Oke. Ya, jadi komitmen kepala sekolah. Jadi mereka dengan berbagai alasan gitu ya, mungkin teman-teman bisa pilih bahasanya komitmen atau pokoknya tuh nggak jalan aja RTL-nya gitu kan. Pak Herji mau menjawab sendiri kartu pink ini atau ada teman yang mau mengusulkan mitigasinya apa ya? Dulu mungkin ya waktu kita pertama kali bikin program kan kita bilang pokoknya pasti komitmen lah, maksud nggak komitmen sih? Ternyata kita belajar, oh kalau sudah bikin RTL itu ternyata bisa ya nggak jalan gitu kan. Kita lalu belajar bahwa oh kadang-kadang ada yang namanya faktor penghambat. Jadi itu yang kemudian membedakan tim-tim program yang berpengalaman dengan yang dalam tanda petik cupu gitu kan, merasa bahwa dunia akan baik-baik saja. Gitu. Bisa. Ini memang analisis penghambat ini tuh kadang-kadang harus mengundang orang yang berpengalaman, tapi juga jangan orang yang nyinyir-nyinyir amat ya, nanti programnya nggak jadi gitu karena kartunya pink semua gitu. Nggak maju-maju ya, semuanya salah. Ketutupan kartu pink. Oke, kalau ini gimana? Teman-teman yang punya pengalaman ini kan klaster pendidikan ya. Kira-kira kalau kita mengantisipasi bahwa 60 sekolah itu nggak semuanya berkomitmen gitu, kira-kira
apa yang bisa diantisipasi dan disiapkan ya sebagai mitigasi kita? Harus ada legal standingnya Mbak Tita. Harus ada MOU dengan dinas tempat Mbak. Oke. MOU dengan dinas hubungannya gimana kok yang diajak MOU sama dinas? Karena di dalam dinas itu nanti ada struktur-struktur, misalnya ada pengawas di situ kan. Oke. Jadi kan pengawas aware, wah ini lo udah mau komit ya. Kan biasanya saya mengasumsikan nanti kan kick off ya Mbak. Oke. Nah teman-teman di RAPP ini memang mereka sangat bekerja sama dinas gitu. Jadi ya betul. Jadi mereka udah mengantisipasi ini. Boleh nambahin sedikit? Nggak ketulis, belum ketulis. Ya, silakan Mbak Desi. Sama dengan Mas Rian itu sebenarnya problemnya kadang-kadang kalau nggak ada pihak lain yang ikut jadi bukan hanya satu pihak dari sisi kepala sekolah saja gitu. Jadi ada instansi yang di atasnya atau yang sejajar yang bisa sebagai pendamping gitu. Karena apalagi kalau misalkan terkait nanti misalkan kepala sekolah dimutasi. Kalau di Jawa ya, kalau di kalau di daerah saya kurang paham seberapa sering gitu terjadi. Tapi biasanya nanti berhenti di situ tuh Mbak. Kalau misalkan si kepala sekolahnya diganti, terus nggak jalan terhadap program yang sebelumnya sudah yang komitmennya sudah terjadi oleh pejabat sebelumnya gitu. Jadi bagaimana meneruskan program itu biar memang itu bisa jalan sesuai dengan harapan dengan digantinya pejabat terkait gitu mungkin. Kita sembunyi semua, Mas Dede datang. Yang punya datang. Saya menyambut dulu yang punya program. Mas Dede, kami sedang melakukan analisis faktor penghambat pada program Anda. Oh iya, pas berarti. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan simpan dulu ya. Oh iya. Bisa ditanyakan pas break, ditanyakannya sama Mbak Aul maksudnya. Oh iya. Oke, atau Mbak Retna yang sekelompok. Oke gitu ya. Jadi tadi kita udah bayangin mungkin kita punya konteks pandemi tidak bisa jalan, jadi kita harus mengantisipasi dengan membuka kemungkinan pelatihannya daring. Mungkin ada komitmen yang bervariasi dari sekolah-sekolah penerima program. Jadi MOU dengan dinas, pihak yang kira-kira membantu, mendukung dan mengawal program itu juga kita libatkan sehingga mereka bisa mendukung berjalannya program ketika pelatihan sudah selesai. Gitu ya. Baik, ada lagi teman-teman? Kalau di Makassar sudah sholat asar ya. Ini Mbak dari saya. Iya, Pak Her. Membuat pojok baca di kelas itu kalau misalnya dalam pengertian itu bahwa ada semacam buku-buku yang disiapkan juga oleh program, biasanya kalau di daerah itu Mbak, buku itu kan mudah robek atau bahkan disalahgunakan oleh guru itu sendiri kan, sering dibawa pulang untuk anak-anaknya di rumah kayak gitu. Nah itu formulasinya redaksinya seperti apa, mungkin teman-teman bisa bantu. Oh, jadi buku hilang atau rusak ya? Iya, buku hilang atau rusak begitu Mbak. Tapi masih bagus kalau dibawa pulang untuk dibaca anak-anaknya. Iya. Nggak usah di daerah Pak Herca, di sini juga sama kok. Ini daerah mana ya? Jakarta ini juga daerah soalnya. Di Jawa Tengah di area binaan kita juga sama aja kok itu ya. Ada aja lah kasus seperti itu biasanya. Di Sumba biasa Mbak Desi. Ya oke. Nah kira-kira apa yang harus dilakukan ya? Jadi artinya buku yang disediakan tidak bisa memenuhi fungsinya untuk bisa dibaca sama anak-anak kan? Gimana nih? Bukunya harus dikasih CCTV atau bagaimana? Kalau dari saya mungkin ada monitoring berkala sebenarnya Mbak dari pendamping yang ke sekolah-sekolah itu atau dari pemilik program ada monitoring berkala. Misalnya tiap minggu datang cek kayak gitu. Ya. Oke. Kami ada program. Kalau kami selama ini itu jadi setiap kelas itu dia punya kayak perpustakaan gitu. Satukan kayak perpustakaan, daftar yang baca siapa, kemudian inventaris bukunya, kayak gitu sih. Jadi wali kelas masing-masing yang mengecek gitu sih. Ya, tetap dari kami ketika kami monitoring sekolah, kami coba lihat kan buku-buku tersebut kan, gitu. Gitu sih.
kalau selama ini. Itu pengurusnya siapa Pak Dede? Ada pustakawannya siapa? Enggak, itu kan pojok baca itu di kelas masing-masing gitu. Betul, Jadi wali maksudnya kelas tuh maksudnya yang jadi penjaga catatan itu siapa? Apa catatannya ditaruh aja semua orang nulis? Guru, Bu. Guru yang Guru. ini. Wali kelas ya? Wali kelas masing-masing. Oke, wali kelas. Nah, Dede mau nanya Iya, itu iya, boleh, Bu. Di SD ya, Pak? Apa di, Iya, di SD, di sekolah dasar. Di kelas yang lebih tinggi atau yang lebih rendah? Semua kelas. Oh, di kelas 1 sampai kelas 6. Ada satu pengalaman kami waktu beberapa tahun lalu, kami bikin perpustakaan keliling, namanya bukan perpustakaan keliling tapi estafet ya, rotating library gitu. Jadi antara sekolah itu mereka berputar setiap 2 minggu gitu, berputar antara sekolah. Yang kali ini kami bikin karena kondisi pandemi, kami berikan juga bantuan perpustakaan buat sekolah, hanya karena anak-anak belajar di rumah kan, jadi guru bertanggung jawab memutar buku setiap 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu, mereka berputar. Jadi setiap anak bisa dapatkan buku yang berbeda dalam 1 minggu itu 2 buku sampai 3 buku gitu kira-kira. Nah, tapi memang bentuk bantuan yang kami berikan itu kelihatannya mau tidak mau harus ada penambahan biaya di segi misalkan ditambahkan sampul plastik gitu misalnya, atau kantong plastik yang cukup awet sehingga anak-anak otomatis kan kalau dikasih, mudah-mudahan ya lagi-lagi dikasih materinya itu cukup rapi, ya mereka bertanggung jawab terhadap memberikan ke temannya atau sharing ke temannya yang lain dengan kondisi yang sama pada saat mereka terima. Ini lebih kepada membangun tanggung jawab masing-masing anak sih gitu ya. Tapi selain itu juga dari sisi gurunya mereka dikasih kayak kartu kontrol seperti halnya perpustakaan beneran deh gitu ya, pakai kayak katalog walaupun sederhana kayak gitu-gitu. Itu sebenarnya mungkin salah satu bentuk membangun tanggung jawab gitu ya. Sama kalau untuk kelas yang lebih besar bisa jadi dikasihkan misalkan tugas pustakawannya diberikan bergantian, misalkan setiap anak mungkin bisa jadi masukan kalau untuk perpustakaannya, kira-kira begitu. Iya Bu Desi, memang kalau untuk yang di kelas memang seperti itu ya, ada kartu kontrol gitu. Cuman kan yang megang wali kelas ya, mungkin bisa dimasukkan juga gitu. Kalau untuk yang kelas tinggi kan bisa gantian siswanya ya, gitu. Kemudian kami udah pernah coba tuh yang kata Bu Desi, kalau kami nyebutnya buku bergilir gitu. Iya. Buku bergilir itu pengalaman kami yang kami temuin kan, karena memang jarak antar sekolah itu berjauhan ya, karena di desa-desa kan di daerah urban gitu. Jadi di desa-desa namanya juga daerah operasional perusahaan ya. Jadi kan jauh-jauhan, jadi yang ketika terjadi perpindahan itu ada yang rusak gitu kan, kemudian ada yang sampulnya lepas-lepas gitu. Sudah dicoba pakai sampul plastik pun sama. Itu akhirnya ya udah deh gitu. Kami putuskan aja udah kita nggak usah pakai sistem seperti itu gitu kan. Udah kita istilahnya kalaupun mau bergilir ya udahlah sesama sekolah aja gitu. Jadi tanggung jawabnya bisa lebih dalam artian bukunya juga terjaga tapi tetap juga menumbuhkan tanggung jawab gitu. Selain itu juga kan kita juga coba mendorong sekolahnya gitu kan, agar sekolah tuh membuat sebuah kebijakan kan, gimana siswanya membawa buku dari rumah untuk ditaruh di pojok bacanya gitu. Kemudian nanti ya apakah sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu boleh bergilir, misalkan dari kelas 1 ke kelas 2, yang kelas 2 ke kelas 3 kayak gitu deh. Gitu. Akhirnya sampai nanti buku itu kembali lagi, buku yang tadi di kelas 1 kembali lagi ke kelas 1 gitu. Nah, artinya kami sudah coba yang antar sekolah itu dan memang banyak buku yang rusak gitu. Mungkin karena tanggung jawabnya kurang juga, akhirnya ya udah kita coba di masing-masing sekolah di kelas gitu. Ada juga kami coba seperti itu sih Bu. Iya. Kalau kembali kepada diagram yang ini, sebenarnya pembuat pojok baca di kelas ini hubungannya dengan pengembangan modul program itu apa ya? Sebenarnya membuat pojok baca di kelas. Sorry. Itu pertanyaan tadi alat uji 1 Mbak Desi. Oh, oke. Jadi skip aja ya. Iya, oke skip. Sorry Pak Dede. Jadi memang itu kemarin belum dihubungkan gitu ke
program ini kalau nggak salah ada 5 komponen dan yang bagian itu tuh memang salah satu dari komponen yang tidak dikerjakan dulu karena tidak cukup waktu gitu. Gitu kan ya Mas, ada misalnya ada proses untuk mendukung literasi dan lain-lain yang jadi bisa ditunda nggak Mbak Desi kalau yang itu ya pertanyaannya ya? Iya nggak apa-apa. Tadi saya kebetulan nyambung ke diagramnya aja. Iya emang ini isu betul itu isu alat uji 1 ya. Jadi kalau di pengujian 1 ketika kita bicara tentang apa nih logis apa enggak gitu ya, apa hubungannya antara kegiatan ini dengan hasil yang itu, apa sebenarnya yang ingin dicapai, apakah semua kegiatan itu menyumbang pada perubahan yang diinginkan. Nah itu adalah teknik pengujian 1. Nah itu misalnya bisa menanyakan hal semacam ini, itu hubungannya apa sama ngadain pojok baca gitu kan. Jangan-jangan pojok baca itu bikin sakit kepala tapi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hasil yang lebih tinggi misalnya. Tapi yang ini ada sih hubungannya, cuma belum kegambar aja ya Mas Didi ya. Karena kita kemarin fokus ke kepala sekolah dan guru. Iya Bu. Itu pertanyaan. Tadi soalnya Mas Didi nggak ada di teknik uji 1 Mbak Desi takutnya nanti. Jadi oke, itu kira-kira yang ada ya, kita udah punya sejumlah kartu. Ada lagi nggak dalam konteks kartu-kartu yang sudah terhubung, apa yang bisa tidak terjadi sesuai dengan rencana? Kira-kira untuk teman-teman ada nggak yang bisa ada lagi? Pendampingan oleh FASDA tuh Mbak Tita. Kenapa? Jadi kita belajar membuat statement yang SPOK juga nih. Apa yang terjadi dengan pendampingan oleh FASDA? Komitmen tidak konsistennya. FASDA tidak konsisten dan komit dalam mendampingi. Betul nggak Mbak? Ya boleh. FASDA tidak konsisten dalam mendampingi gitu ya. Atau misalnya pokoknya pendampingan oleh FASDA tidak berjalan dengan baik. Nah, kira-kira kalau bukan Mas Dede nih yang punya program, kira-kira apa mitigasinya teman-teman? FASDA ini adalah staf program ya. Jadi dia digaji sama Mas Dede itu. Kira-kira apa mitigasinya? Dimonitor dengan ketat oleh project manager. Nggak bisa ya? Ya, ketat ya, kasihan banget. Oke, ya. Jadi pertama bisa dimonitor. Kalau udah jalan dia dimonitor. Kalau sebelumnya ada lagi nggak? Membuat apa ya? Kerangka kerja, planning kerja, agenda gitu-gitu loh Mbak Tita. Apa ya? Iya. Planning ya, apa sih ya? Jadi mungkin dibekali ya, dia disediai oleh tools dengan tools gitu ya untuk bekerja kan. Yeah. Yang punya sejumlah form standar untuk menjalankan pendampingan gitu kan. PTO lah, PTO lah, petunjuk teknis operasional ya. Oh oke. Petunjuk teknis operasional. Oke. Ya jadi punya juknis gitu ya. Oke baik. Dan misalnya juga dia direkrut dengan tepat kan. Jadi memang dari awal tuh direkrut orang yang misalnya kemungkinan besar memang berhasil untuk pekerjaannya gitu kan. Kemudian dibekali dengan baik. Ini ya, Mbak, ya? Sudah mendapatkan bibit yang baik ya. Kalau di bibitnya aneh gitu kan, misalnya karena titip Pak Kadis titip nanti FASDA-nya ini ya. Anak saya barusan lulus nih dari jurusan teknik kimia di. Iya, dia teknik nuklir lagi. Kan Anda pusing ya titipan kayak gitu. Oke, itu teman-teman. Nah, kita akan nyoba kalau sekarang nih biar teman-teman agak sibuk gitu ya, sibuk berdiskusi maksudnya supaya nggak ngantuk. Kita akan masuk ke kedua kelompok yang masih tersisa. Yang punya kasus sebaiknya tinggal di kasusnya apa nggak Mas Anda atau boleh pindah? Yang punya kasus di kasusnya dong. Jangan pergi ya. Jadi Mbak Zilda udah datang. Jadi kedua pemilik kasus bisa kasusnya. Teman-teman boleh pilih nih. Ada yang mau pergi ke Pak
Harto, ke kelompoknya Pak Harto, atau pergi ke kelompoknya Mbak Zelda. Nah, di kelompok itu silahkan Anda membagi diri jadi dua gitu ya. Kalau bisa sama banyak, bisa kan ya membagi diri sendiri ya. Nanti Mas Nanda dan saya juga akan membagi diri. Silakan bagi diri siapa yang mau fokus untuk menggunakan topi merah. Topi merah itu artinya topi kritis tadi. Oh, ini jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begini gitu ya. Yang satunya menjadi topi solusi, topi kuning. Kenapa kami pakai warna kuning? Karena kuning itu warna activity kan, warna kegiatan pengaruh. Jadi kalau kita lihat warna kuning di gambar, pada dasarnya kita juga terpikir, terasosiasi dengan, oh jangan-jangan di situ kita harus taruh resources. Misalnya nih resources MOU, kita harus bikin MOU, berarti ada staff yang harus berhubungan dengan dinas, mengurus kerjasama dengan dinas. Oh, kita berarti harus melakukan rekrutmen dengan lebih baik gitu ya, supaya hasilnya sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja kita untuk jadi Fasda. Jadi kuning tuh maksudnya itu ya, falsafahnya kenapa kuning, biar dia mirip dengan kartu kegiatan pengaruh. Kalau pink ya mungkin karena intuitif, merah itu alert ya, kita harus waspada. Jadi ada apa maksudnya kenapa kita pakai kartu pink dan kuning. Nah, nanti di kelompok silakan mungkin kita berapa 20 menit gitu. Silakan dibagi dua dulu, siapa yang pink, siapa yang kuning, lalu lomba gitu. Jadi emang kerjanya duluan yang pink ya. Jadi kalau belum ada kartu pink jangan tambahin kuning dulu gitu. Jadi kartu pink ya mungkin yang orangnya julid-julid gitu. Saya pink gitu kan, I'm a pink type. Saya tipe orang pink yang sukanya ini apa, mengkritisi orang lain. Silakan yang pink taruh dimanapun yang kira-kira relevan dengan yang ingin Anda khawatiri ketidakberhasilannya. Jelas ya, jadi taruh kartu pink sedekat mungkin dengan hal yang mungkin tidak berhasil. Kemudian teman-teman yang kuning, tim kuning akan memikirkan mitigasinya. Apakah jelas? Di semua kelompok Mbak, apa di satu? Nanti teman-teman pisah dulu. Kita ke breakout, ke dua breakout. Mbak Aul siap ya, kita ke dua breakout. Setengah kemarin yang duduk di kelompok B, silakan kelompok B. Yang di kelompok D, silakan kelompok D. Yang ada di A dan C, silakan belah diri. Jadi Mbak Desi boleh ke B, boleh ke D. Teman-teman kelompok C boleh ke B, boleh ke D. Silakan memilih. Suka jadi Mas beasiswa, Dede suka silakan SMK. pindah. Yang B dan D sebaiknya stay di situ ya, biar kita nggak. Tapi di dalam kelompok silakan bagi dulu. Saya mau pink gitu ya. Saya mau kuning. Jangan semuanya pink ya. Pink kadang-kadang lebih menyenangkan. Apakah jelas? Kalau jelas mungkin kita akan menghabiskan waktu mungkin 20 menit begitu sebelum akan, atau enggak sampai 15 menit aja ya kan, ini kan cepat ya. 15 menit aja. 15 menit, jadi dalam 15 menit teman-teman akan ditarik ke pleno. Begitu? Ya. Mari Ya. nih Mbak, saya ke B ya Mbak. Oke, ya baik. Silakan Mbak Aul, breakout-nya dibuka. Oke, Oh, siapa yang jadi bos? Saya boleh di C ya. Oh, C nggak ada Mbak Desi. Sorry, B dan D. B dan Delta ya, Beta Delta. B dan D, oke. B dengan D. Jadi tadi C kan udah kita kerjakan di pleno ya. Oke. D kalau gitu. Ya. Jadi dalam 15 menit teman-teman akan ditarik kembali. Terus ikut masyarakat menanam hidroponik itu kan maksudnya jadi ininya ya bentuk. Ini aku yang bikin kartu di atas nih loh Mbak Desi ya, ini. Jadi konsep kewilayahan di situ tuh maksudnya apa? Mungkin kaitannya bisa di bawahnya tuh Mbak, yang apa cakupan yang hasil antara itu berarti kan soalnya di bawah itu kaitannya penerima beasiswa menetapkan area atau fokus pengabdian masyarakat. Kan ya, kalau itu kan belum tentu geografis kan? Iya, makanya. Nah, berarti kan area atau fokus itu terkait dengan geographical fokus atau bisa di atas itu bisa nggak terkait dengan itu gitu, tapi lebih kepada bentuk pengabdian masyarakatnya gitu jadinya. Betul, makanya lalu kok di atas berarti ada kata wilayah iya, betul. Apa
maksudnya masih wilayah kan agak jadul ya. Kalau dulu kan misalnya bangun selokan gitu kan, KKN itu kan fisik banget ya. Itu tuh kan masih relevan gitu. Kalau sekarang apakah boleh penerima beasiswa tuh menerobos gitu bikin pengabdian masyarakat Tapi mungkin digital? terkaitnya sama tujuan, makanya itu mungkin tujuan tujuan yang lebih luasnya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 4 provinsi kerja YHK itu berarti kaitannya mungkin ke situ kali ya. Kalau itu sih kayaknya kesejahteraannya itu tercapai dengan anak-anak yang dapat beasiswa ini kemudian dapat beri kehidupan lebih baik karena apa nih Mbak? Memiliki Mobilitas antar generasi apa tuh? Jadi dia misalnya dia tadinya keluarganya datang dari keluarga yang tidak berpendidikan, dia jadi bisa akses perguruan tinggi gitu. Kayaknya sih kemarin cenderung gitu, bukan di masyarakat dampingan pengabdian masyarakat. Ini Mas Harto ada nggak sih programnya digosipin? Mbak Tita, maaf punten. Ya. Pak Harto tadi aku ada assign ke sini, tapi nggak di accept. BTW ini juga udah 15 menit. Iya, ditarik aja. Oh, oke. Iya, Close kayaknya. now ya. Ya. Oke, teman-teman dapat tapi ya kira-kira idenya ya. Jadi dengan ini kartu-kartu kuning itu bisa menginspirasi untuk penajaman kartu-kartu. Oke. Selamat datang kembali semuanya. Gimana kesan-kesannya teman-teman? Apakah kebayang bahwa ini memang teknik pengujian? Atau ini pengujian atau bukan? Tadi kan niatnya ini jadi alat menguji ya. Apakah berasa apa enggak? Silakan yang mau komen. Rasa kurang waktunya, Bu. Oh, ya. Oke. Ada lagi rasa yang lain selain berasa kurang waktunya? Jadi banyak pikirannya aja sih Mbak, maksudnya banyak masukan jadi banyak mesti terdetailnya aja gitu sih kalau aku ya dari sisi aku. Oh dari saya Mbak Tita. Ya. No pain no gain. Jadi pain-nya yang mana nih? Soal menguji pain-nya atau berproses itu memang butuh resources waktu, pikiran, tapi kedepannya kita akan mendapatkan program yang jelas. Oke. Dan semakin diuji ke depannya, kita sudah siap mitigasi dan sebagainya. Ya. Seperti di hidup ini ya, kalau kita udah banyak diuji itu, lebih siap menghadapi kedepannya gitu ya. Iya, sesuai dengan katanya majalah Bobo. Oh, saya pikir lagu mana gitu, lagu barat mana. Oh ya, sesuai dengan katanya The Massive. Oke, what doesn't kill you, makes you stronger, oke? Ada lagi. Nah, kira-kira dari sini kalau sudah ketemu merah dan kuning, apa hubungannya dong dengan memperkuat logika perubahan? Ada yang mau membantu menarik kesimpulan? Habis ini diapain nih benda-benda ini? Logika perubahannya udah penuh dengan kartu-kartu gitu kan? Ada yang mau bilang berarti gitu kira-kira mulai kalimatnya dengan itu? Mungkin ada sih Mbak komen. Ya. Merasa sayang aja kemarin nggak diterusin.